warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Rania Sabita Azhari dengan NPM 2113024037 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A. Di sini saya akan melanjutkan tentang pasal-pasal pramuka dari pasal 10 sampai dengan pasal 19. Pasal 10 ayat 1, pendidikan kepramukaan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Among. Ayat kedua, sistem Among merupakan proses pendidikan kepramukaan yang membentuk peserta didik agar berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri dalam hubungan timbal balik antar manusia. Ayat ketiga, sistem Among yang dimaksudkan pada ayat 1 dan ayat 2 dilaksanakan dengan menggunakan prinsip kepemimpinan. Yang pertama, di depan menjadi teladan. Yang kedua, di tengah membangun kemauan. Yang ketiga, di belakang memberikan dorongan dan motivasi kemandirian. Pasal 11, pendidikan kepramukaan dalam sistem pendidikan nasional termasuk dalam jalur pendidikan nonformal yang diperkaya dengan nilai-nilai gerakan pramuka yang membentuk kepribadian yang berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa, dan memiliki kecakapan hidup. Pasal 12, jenjang pendidikan pramuka terdiri dari jenjang siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Pasal 13 ayat 1, setiap warga negara Indonesia berhak ikut serta sebagai peserta didik ke pendidikan kepramukaan. Ayat kedua, peserta didik sebagaimana disebutkan pada ayat 1 terdiri atas pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan pramuka pandega. Ayat ketiga, peserta didik sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota muda. Pasal 14 ayat 1, tenaga pendidik dalam pendidikan pramukaan terdiri atas pembina, pelatih, pamong, dan instruktur. Ayat kedua, tenaga pendidik sebagaimana dimaksudkan ayat 1 harus memenuhi persyaratan standar tenaga pendidik. Ayat ketiga, tenaga pendidik yang sebagaimana dimaksudkan ayat 1 di dalam pendidikan kepramukaan disebut sebagai anggota dewasa. 15. Kurikulum pendidikan kepramukaan yang mencakup aspek nilai sebagaimana yang dimaksud pada pasal 8 ayat 1 dan kecakapan yang dimaksudkan pada pasal 9 disusun sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan dan harus memenuhi standar kurikulum yang telah ditetapkan oleh Badan Standarisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 16, Satuan Pendidikan Kepramukaan terdiri atas gugus depan dan pusat pendidikan dan pelatihan. Pasal 7 ayat 1, evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan kepramukaan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepramukaan kepada pihak yang berwenang. Ayat kedua, evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, tenaga pendidik, dan kurikulum pada setiap jenjang dan satuan pendidikan kepramukaan. Ayat ketiga, evaluasi terhadap peserta didik dilakukan oleh pembina. Ayat keempat, evaluasi terhadap tenaga pendidik dilakukan oleh pusat pelatihan dan pendidikan nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Ayat kelima, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan kepramukaan dilakukan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Nasional yang dibentuk oleh Kuartir Nasional. Pasal 8 ayat 1, akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan kegiatan dan satuan pendidikan kepramukaan pada setiap jenjang pendidikan kepramukaan. Ayat kedua, akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan dilakukan oleh lembaga akreditasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal 9 ayat 1, sertifikat berbentuk tanda kecakapan dan sertifikat kompetensi. Ayat kedua, tanda kecakapan diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap kompetensi peserta didik melalui penilaian terhadap perilaku dalam pengamalan nilai uji serta kecakapan umum dan uji kecakapan khusus.
sesuai dengan jenjang pendidikan kepramukaan. Ayat ketiga, sertifikat kompetensi bagi tenaga pendidik diberikan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan pada tingkat nasional. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.